Minute to Better Life. Pemuasan nafsu badani adalah ujian dan cobaan hidup yang terberat, oleh karena hanya diizinkan dengan pasangan resmi. Oke? Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kasih-Mu ya Tuhan tak pernah berhenti. Jumpa kembali di M3 Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya coba mau sharingkan gitu dengan judul pengharapan hidup kepada Tuhan dengan kekuatan iman hadapi pencobaan gitu. Judulnya itu, pengharapan hidup kepada Tuhan dengan kekuatan iman hadapi pencobaan.
Nah ini saya kutip dari impresi saya dari kitab Zakaria, teman-teman, kitab Zakaria pasal 9. Coba teman-teman cari kitab Zakaria pasal 9. Ayatnya itu teman-teman dari 11 sampai 17 teman-teman. Dari 11 sampai 17. Nah ini saya coba bacakan teman-teman. Judul paragrafnya Israel dipulihkan kembali. Jadi mungkin kalau di universalkan ya kita dipulihkan kembali. Judulnya itu teman-teman. Mengenai kita, ini langsung saya universalkan aja teman-teman. Mengenai kita, oleh karena darah perjanjian Tuhan dengan kita, Tuhan akan melepaskan orang-orang tahanan kita dari lubang-lubang yang tidak berair gitu. Jadi Tuhan seolah pengen melepaskan kita dari tahanannya. Waktu itu, zaman itu, tahanan itu bisa cerita ada di lubang, di sumur, atau di satu lubang besar itu yang kering, yang kita ditahan di dalam situ teman-teman. Kembalilah ke kota benteng kita, hai orang-orang tahanan yang penuh harapan. Pada hari ini juga Tuhan memberitahukan Tuhan akan memberi ganti kepadamu 2 kali lipat. Nah ini kalau kita simak teman-teman di ayat 12, kembalilah ke kota benteng kita, hai orang-orang tahanan yang penuh harapan. Nah ini jadi kita disebutnya ya orang-orang tahanan yang penuh harapan teman-teman. Orang-orang tahanan yang penuh harapan gitu. Kenapa? Karena kita memang mentaati apa yang perintah dan peraturan Tuhan dalam firman-Nya gitu. Jadi kita seolah jadi pelaku firman adalah seperti tahanan yang penuh pengharapan akan janji-janji Tuhan di firman-Nya gitu. Intinya gitu teman-teman. Nah, Tuhan akan memberi ganti kepada kita 2 kali lipat apabila kita mentaati gitu. Sebab Tuhan melentur Yehuda bagi Tuhan, busur Tuhan isi dengan Efraim, dan Tuhan mengayunkan anak-anak kita, hai Sion, terhadap anak-anak kita, hai Yunani, dan Tuhan akan memakai kita seperti pedang seorang pahlawan itu. Jadi Tuhan pengen sekali pakai kita sebagai alatnya Tuhan ya untuk yang memberitakan kebenaran yang Tuhan inginkan itu teman-teman. Ini jelas di ayat 13 dicantum itu. Nah ayat 14-nya, Tuhan akan menampakkan diri kepada kita dan anak panahnya Tuhan akan melayang keluar seperti kilat gitu. Dan Tuhan Allah akan meniup sangkakala dan akan berjalan maju dalam angin badai dari selatan gitu. Tuhan semesta alam akan melindungi kita dan kita akan menghabisi dan menginjak-injak pengumban-pengumban musuh kita ya. Mereka akan minum darah seperti minum anggur dan menjadi penuh seperti bokor penyiraman gitu, seperti penjuru-penjuru mesbah. Tuhan Allah mereka akan menyelamatkan mereka pada hari itu. Tuhan Allah mereka akan menyelamatkan mereka pada hari itu seperti kawanan domba umat Tuhan itu sungguh. Mereka seperti permata-permata mahkota yang berkilap-kilap, demikianlah mereka di tanah Tuhan gitu. Jadi kita ini ya akan, Tuhan Allah kita akan menyelamatkan kita pada hari itu, pada harinya Tuhan, seperti kawanan domba umat Tuhan itu. Sungguh mereka seperti permata-permata mahkota yang berkilap-kilap, demikianlah mereka di tanah Tuhan gitu. Sungguh alangkah baiknya itu dan alangkah indahnya teruna bertumbuh pesat karena gandum dan anak darah karena anggur itu. Jadi janji Tuhan seperti itu teman-teman. Jadi kalau kita taat melakukan firman Tuhan ya kita akan jadi diibaratkan berkilap-kilap gitu, berkilap-kilap dan penuh kecukupan, kelimpahan bahkan gitu. Jadi di sini dibayanginnya teruna bertumbuh pesat karena gandum dan darah, anak darah karena anggur itu. Jadi memang Tuhan sudah cukupi dan limpahi kita itu apabila kita memang taat melakukan firman Tuhan. Nah ini kalau di dalam kitab sucinya di pasal Zakaria pasal 9 ayat 11 sampai 17 saya udah selesai bacakan teman-teman. Nah ini saya coba kaitkan dengan apa yang terjadi dalam hidup saya gitu. Jadi terkait firman tersebut dengan hidup saya. Semakin kita mengenal dan mengerti akan firman Tuhan serta tergerak oleh Roh Tuhan ya, berarti
setelah kita mengenal mengerti akan firman Tuhan, berarti kita mengenal mengerti akan firman Tuhan. Dan sebenarnya setelah kita mengenal mengerti akan firman Tuhan, kita tahu gitu bahwa ada roh Tuhan di dalam kita, ada roh Tuhan di dalam roh kita. Karena yang orang dunia persepsikan bahwa kita ini terdiri hanya dari tubuh dan jiwa gitu. Sebenarnya kan secara rohani ada unsur yang ketiga kan roh, ada dimensi ketiganya roh gitu. Jadi ada tubuh, jiwa sama roh. Nah, setelah kita mengenal mengerti akan firman Tuhan dan kita mampu mengertikan firman Tuhan dari pengertian Tuhan, maka di situ akan ada pengertian bahwa yang namanya di dalam manusia itu ada unsur ini, ada dimensi roh, teman-teman. Jadi bukan cuma terdiri dari tubuh dan jiwa aja, tapi terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Nah, roh ini adalah tempatnya Tuhan, teman-teman. Tempatnya Tuhan di dalam kita, bentuknya roh Tuhan gitu. Jadi roh Tuhan ada di dalam roh kita. Nah, ini yang kadang-kadang kalau pengenalan pengertiannya kurang dalam, teman, akhirnya belum bisa nangkep ini. Jadi selalu berpikir bahwa manusia itu hanya terdiri dari tubuh dan jiwa. Itu dunia kan mengakui itu, teman-teman. Jadi selalu di lagu-lagu juga banyak sekali jiwa dan raga. Cuman dua itu aja gitu, jiwa dan raga gitu. Nah, rohnya nggak tersebut gitu. Jadi orang dunia taunya memang cuma jiwa dan raga, jiwa dan tubuh dan jiwa gitu. Nah, roh ini yang dianggap tidak ada gitu. Padahal ada, itu adalah tempatnya Tuhan di dalam roh kita, berbentuk roh Tuhan gitu, yang ada di dalam kita, di dalam roh kita. Maka kita akan terdorong berani melakukan firman, meskipun dalam jiwa kita akan penuh dengan keraguan dan penuh dengan keluhan-keluhan. Jadi waktu kita mengenal mengerti bahwa di dalam kita itu ada roh Tuhan gitu. Nah, roh Tuhan ini adalah kuasa yang membuat kita terdorong untuk berani melakukan firman, teman-teman. Padahal waktu kita melakukan firman, kalau kita baca, mengenal mengerti akan firman Tuhan, sebenarnya kalau secara duniawi itu hampir tidak ada plus poinnya gitu. Karena Tuhan bahkan untuk orang-orang yang sudah benar-benar dewasa rohani, itu tidak janji kesuksesan duniawi sebagai prioritas pertama loh. Bukan itu gitu. Bahkan Tuhan katakan kalau memang kita mau jadi pelaku firman, kalau kita mau jadi alat Tuhan gitu, Tuhan nggak anjurin kita ini kaya dulu gitu, kaya dulu baru bisa melayani menjadi alat Tuhan untuk memberitakan kebenaran. Tuhan tidak pernah ajar seperti itu gitu. Tuhan malah ajar bagaimana caranya apabila kita mau jadi alat Tuhan setelah kita dewasa rohani. Berarti cukup loh ya, dengan bawa baju dan sandal sepatu yang sekarang kita ada aja udah cukup. Adapun nanti upah kehidupan kita, ya Tuhan yang jamin kok. Jadi kembali lagi bahwa firman Tuhan itu apa ya, kalau kita tidak ada dorongan dari roh Tuhan di dalam kita, kayaknya susah, teman-teman, untuk bisa menjadi pelaku firman itu. Karena memang ya tidak menguntungkan bagi dunia gitu. Jadi firman yang Tuhan katakan itu tidak menguntungkan bagi dunia. Firman yang dikatakan firman, yang dijanjikan firman, yang diperintah peraturan oleh firman, itu adalah janji-janji keselamatan nanti di alam akhirat gitu. Karena ukuran Tuhan, dunia sekarang itu kan bagi Tuhan ringkas sekali, teman-teman. Cuman 70-80 tahun gitu. Sedangkan kalau kita masuk ke dalam dimensi alam roh gitu, di dalam akhirat yang kekal nanti, ini parameter lama waktunya gitu. Itu bukan 70-80 tahun, bukan 10 kali lipatnya atau 100 kali lipatnya 70-80 tahun. Tapi Tuhan katakan tidak ada batasnya, teman-teman. Tidak terbatas gitu. Jadi apalah artinya umur 70-80 tahun? Ya, saya kadang-kadang merenungi, teman-teman. Saya sekarang tidak sadar sudah kepala 60. Kalau firman katakan 70-80, berarti sisa umur saya itu tinggal sisa 10 sampai 20 tahun lagi gitu, teman-teman. Nah, kalau saya flashback ke orang tua saya gitu, ke ayah saya gitu. Ayah saya itu meninggal umur 88 gitu. Berarti kan sudah lebih 8 tahun lebih lama daripada yang firman katakan 70-80 tahun. Tapi kalau saya flashback, apa sih yang ayah hasilkan dari mulai lahir ya jadi pemuda sampai meninggal, apa gitu? Ya bentuknya harta tahta gitu. Yang memang
nyata gitu, nyata ada. Tapi apa yang ayah bawa gitu setelah meninggal? Kayaknya nggak ada loh. Hartanya dia ditinggal, ya tahta juga ya ditinggal gitu. Jadi nggak bawa apa-apa. Dan kalau kita lihat waktunya gitu, waktu kita ayah saya meninggal, berarti saya waktu itu sudah 55-an gitu, 55 tahun udah mulai dekat-dekat masa pensiun. Ayah 88. Itu dengan sekarang saya umur 60, berjalan waktunya ini nggak berasa teman-teman. Jadi saya pikir memang kalau kita benar-benar mau merenungi, mau menyadari bahwa jangka waktu 70-80 tahun itu singkat sekali teman-teman, singkat sekali. Bahkan kadang-kadang kita membeli sesuatu teman-teman, entah itu bentuknya aset apa, misalnya pakaian atau misalnya arloji atau dompet atau tas atau apapun juga, kita lupa gitu beli, kita lupa taruh di mana atau di keselip di mana, akhirnya baru ketemu 20-30 tahun lagi gitu ya. Kita baru sadar bahwa kok kayak sekejap ya, kayak barang itu baru kita beli kemarin-kemarin, belum lama kok ya, tahun-tahun kemarin. Padahal kalau kita urut lagi, aduh ini sabuk kayaknya udah belinya 20 tahun yang lalu loh, ini belinya 30 tahun yang lalu loh, ini waktu beli misalnya di Singapura atau di mana gitu. Kita baru sadar benar. Nah berarti waktu berjalannya waktu 20-30 tahun ini, 10-20-30 tahun ini nggak berasa beneran benar. Kita kadang-kadang sekarang masih bisa ingat gitu, 10 tahun yang lalu kita sedang apa, ya 20 tahun lalu kita sedang apa, 30 tahun lalu kita sedang apa, 40 tahun lalu kita sedang apa, masih bisa ingat teman-teman. Bahkan 50 tahun lalu memori kita itu masih bisa ingat gitu. Nah coba bayangin kalau sekarang yang seusia saya gitu, anggaplah rata-rata orang yang sudah berumur pensiun gitu 55 tahun. Kalau 55 tahun ke 70 itu kan tinggal sisa 15 tahun teman-teman. Ya, kalau sampai ke umur 80 berarti 25 tahun. Nah sekarang bayangin, ya waktu 15 tahun yang lalu, atau kita flashback ya 15 tahun lalu, atau 25 tahun lalu, apa kita nggak ingat gitu? Kita pasti masih ingat sekali kok. Ya 15 tahun lalu kita sedang apa, 25 tahun yang lalu kita sedang apa. Nah kalau kita balikkan gitu, umur kita sekarang ke 70-80 tahun, itu singkat sekali teman-teman. Kalau kita nggak mulai dari sekarang itu bagaimana? Kecuali kalau memang nekat ya, nekat nggak ngerti apa-apa ya sudah gitu. Nah yang kacau itu kan kalau orang dunia yang tidak dipilih Tuhan, berarti kan orang yang tidak pernah Tuhan senggol gitu untuk mengenal kebenaran yang Tuhan gitu, bahwa hidup itu yang di dunia ini adalah fana sementara, bahwa Tuhan sediakan tempat di alam akhirat itu yang kekal gitu, yang untuk tidak ada batas waktunya. Nah apakah ada gitu orang yang seumur hidup sampai meninggal tidak pernah disinggung pengenalan, pengertian akan firman semacam ini gitu, meskipun cuma disinggung loh teman-teman. Ya kalau kita yang sudah menerima Tuhan secara agama gitu, sudah menerima Tuhan, bahwa kita di Nasrani berarti kita sudah terima Tuhan gitu, yang namanya di Muslim atau di yang lain udah terima Tuhan. Seharusnya kan kita udah tahu gitu bahwa ada ajaran Tuhan yang mengatakan bahwa di dunia ini adalah sifatnya hidup sementara, di akhirat adalah yang kekal. Nah kalau kita dengan parameter itu, ya kembali lagi kita yang sudah umurnya di atas 55 tahun ini mau apa gitu ya, apa kita mau bertahan tetap seperti waktu muda ya, sedangkan yang muda aja yang tadi saya katakan 50 tahun yang lalu kita masih bisa ingat teman-teman, waktu kita SD gitu ya, misalnya sekolah dasar, kita masih bisa ingat kok ya. Ayah saya sebelum meninggal umur 88 tahun, dia masih ingat kok masa remajanya waktu umur 18 tahun, 17 tahun, dia masih ingat kok, ingat banget gitu. Nah berarti sudah berjalan 50 bahkan 60 tahun loh teman-teman. Nah ini kalau kita compare ke sini ya kita ngeri sekali loh. Berarti kalau kita parameternya 70-80 tahun, kita anggaplah, kita percaya misalnya 70 tahun gitu. Kalau 70 tahun berarti 50 tahun yang lalu, berarti kan umur 20. Berarti umur 20 harusnya sadar gitu. Ya bagaimana mulai mencari Tuhan benar-benar secara serius gitu. Nah kalau parameternya bisa ingat 60 tahun yang lalu, berarti dari umur 10 tahun teman-teman. Kalau parameternya 70 loh, berarti dari umur 10 tahun harus benar-benar mulai belajar mengenal akan firman Tuhan gitu. Sehingga waktu 70 aman gitu. Nah ini yang saya rasakan kadang-kadang teman-teman yang sudah usianya 55 pun kadang-kadang
belum ada tuh pengertian seperti ini. Padahal secara agama, secara formality, secara teoritis gitu, ya sudah terima Tuhan gitu. Ada kitab sucinya bahkan gitu. Tapi sampai umur begitu kok masih belum mengenal gitu. Ya apa sih Tuhan dan firman Tuhan yang sebenarnya gitu, belum mengerti gitu, apa sih yang Tuhan inginkan dalam firman-Nya gitu, itu banyak sekali teman. Nah ini yang saya kadang-kadang harus bagaimana ya, jadi saya kadang-kadang mikir seperti ini, malah kalau di dunia gitu, di lingkungan dunia malah dianggapnya ya aneh gitu. Kenapa kok jadi saya mikir seperti itu gitu? Saya yang dulu seperti tidak seperti itu. Saya yang dulu malah lebih diterima oleh community saya daripada saya yang sekarang gitu. Tapi kalau memang kita percaya bahwa firman Tuhan yang katakan itu ya dan amin gitu ya, ya kita mesti benar-benar peduli teman-teman. Harus peduli, harus serius bahwa kita harus apa gitu. Kalau buat saya pribadi kan kita pengen ikutin firman Tuhan itu kan banyak keinginannya, banyak kehendaknya teman-teman. Jadi ada orang yang takut nanti kalau misalnya kiamat bagaimana, kalau nanti nggak masuk ke surga berarti kena mati di dalam dunia ini gitu. Ada yang mikir seperti itu, ada juga yang mungkin awal-awalnya waktu kanak-kanak rohani bagaimana taat Tuhan supaya bisa menjadi kaya, supaya menjadi sukses, supaya menjadi harmonis gitu. Banyak sekali. Kenapa orang ingin ngikutin perintah peraturan itu ya yang pasti karena ada dorongan dari Roh Tuhan gitu. Kalau tidak ada dorongan dari Roh Tuhan itu sulit sekali gitu. Nah, kalaupun ada dorongan dari Roh Tuhan, ini aja beda-beda gitu. Ya, targetnya beda-beda. Tapi kalau buat saya pribadi, saya kadang-kadang mikir apa ya? Kalau dibilang kesuksesan duniawi, ya saya sudah alami. Ternyata tidak mendapatkan damai sejahtera tuh ya biasa-biasa aja gitu. Jadi bukan itu targetnya gitu. Sebaliknya kalau dari sisi supaya nanti saya selamat masuk ke dalam surga, itu juga enggak rasanya gitu. Ya terserah yang mau di surganya ngalamin apa juga saya nggak terlalu peduli gitu loh. Yang saya cari itu ya karena saya coba belajar bagaimana saya taat firman itu karena memang firman itu pantas ditaati gitu. Ya, bahwa firman itu pantas ditaati dan Tuhan itu pantas dipanuti gitu. Ya, tanpa dengan ada patokan-patokan atau parameter karena Tuhan tuh begini. Kalau menurut saya seperti itu loh. Jadi saya ikut Tuhan itu ya memang seharusnya ikut Tuhan gitu. Jadi memang nggak bisa pilihan lain. Memang harus taat Tuhan, harus ikut Tuhan gitu. Harus mengasihi Tuhan, harus percaya Tuhan gitu. Kenapa? Ya karena Tuhan tuh Tuhan gitu. Tuhan itu bukan manusia. Kalau manusia kan pasti ada imbal baliknya gitu. Ya kamu jadi orang tua saya asal kamu jadi pacar saya, asal kamu jadi istri saya, asal kamu jadi suami saya, selalu kan ada imbal baliknya gitu. Sedangkan kalau kita terhadap Tuhan kan harusnya tidak bisa seperti itu teman-teman. Karena memang Tuhan ya Tuhan gitu. Tuhan yang menciptakan kita. Kalau memang kita percaya itu loh. Jadi ya terserah Tuhan gitu. Yang penting saya pengen ikut Tuhan udah gitu. Terserah Tuhan mau bagaimana terserah gitu. Kalau buat saya pengertian seperti itu meskipun ya itu tergantung dari beda-beda pendapat dari masing-masing orang. Tapi kalau buat saya ya memang harus seperti itu gitu. Karena ya Tuhan gitu, bukan manusia yang harus dihitung dengan imbal balik gitu. Kalau Tuhan kan nggak perlu imbal balik gitu. Ya memang seperti itu saja gitu. Tingkat pengenalan dan pengertian akan firman Tuhan akan berubah oleh karena perkembangan rohani kita, di mana pada awalnya saat kita masih muda rohani lebih dengan pengharapan kesuksesan duniawi dan akan berubah seiring dengan kedewasaan rohani kita gitu. Yang tadi saya katakan sebelumnya gitu, bahwa memang kalau waktu awal-awal orang ikut Tuhan, khususnya kalau di Nasrani itu cerita di perjanjian lama teman-teman. Perjanjian lama itu semua berbau buntutnya itu janji-janji Tuhan yang terkait dengan suksesan duniawi gitu. Umumnya seperti itu. Tapi begitu masuk ke perjanjian baru sebenarnya sasarannya berubah teman-teman. Meskipun tidak bisa dipungkiri, firman Tuhan katakan bahwa cari dahulu kerajaan surga dan kebenarannya, baru yang lain ditambahkan. Jadi Tuhan pengen sekali bagaimana
priority pertama itu keselamatan akhirat gitu. Yang kita mesti cari itu keselamatan akhirat. Adapun tambahan yang bicara soal kesulitan duniawi, ya nggak apa-apa ditambahkan gitu. Tapi waktu kita muda rohani, waktu kita anak-anak rohani, kebalik teman-teman prioritasnya. Jadi kita mau ikut Tuhan itu ya asal kita mendapatkan sukses duniawi. Tuhan kasih nggak? Bisa kasih gitu. Ya bisa dikasih sama Tuhan. Tapi kalau memang benar kita pilihan Tuhan, ya Tuhan akan giring kita pelan-pelan pengertian yang berbeda gitu. Nah itu setelah ada mengalami kedewasaan rohani, ya kita akan mengerti itu. Tapi waktu kita misalnya muda rohani, kanak-kanak rohani, Tuhan berkati dengan berkat-berkat duniawi yang berkelimpahan, itu resikonya ada teman. Resikonya itu bisa meninggalkan Tuhan gitu. Ya karena berkat roh duniawi yang dianggap sudah menjadi satu pegangan kekuatan hidup gitu. Akhirnya Tuhan bisa diabaikan gitu. Nah ini yang Tuhan takut sekali kan itu. Bukan Tuhan pelit tidak memberikan kesusahan duniawi kepada kita gitu. Bukan, buat Tuhan gampang sekali karena Tuhan maha kaya, maha kuasa gitu. Ya segala macam gelar maha kan miliknya Tuhan semua. Jadi buat Tuhan mudah-mudah aja gitu. Tapi yang tadi dikatakan, apabila benar Tuhan menjorkan kita untuk mendapatkan sukses duniawi tanpa pengenalan pengertian akan firman yang lebih dalam gitu, ya pasti resiko meninggalkan Tuhan itu besar sekali gitu. Jadi memang hitungannya kalau kita menyadari itu, harusnya kita lebih memilih biarin aja lah, kita jangan sukses duniawi dulu gitu. Karena lewat ketidaksuksesan duniawi justru memperbanyak gitu, mempercepat proses, memperbanyak pengalaman dalam hal mengalami ya ini ujian cobaan ini kan jadi timbul permasalahan. Dari permasalahan ini timbul perintangan. Dari rintangan ini ya timbul ya kedalaman, semakin dalam, semakin dalam dan mengenal, semakin dalam mengerti, serta semakin berani teman-teman untuk melakukan firman Tuhan. Nah ini semua kan kembali lagi butuh iman teman-teman, butuh iman ya saat menghadapi ujian dan cobaan itu gitu. Nah ini yang tadi judulnya itu kan, jadi kalau kita memang berharap kepada Tuhan, ya berarti kita punya modal iman yang kuat teman-teman ya untuk menghadapi rintangan ujian cobaan tadi gitu. Kuncinya itu teman-teman. Jadi bagaimana caranya kita hidup dengan berharap kepada Tuhan agar mendapatkan iman teman-teman, iman yang kuat dalam menghadapi rintangan ujian cobaan yang memang kita butuhkan. Yang kita butuhkan untuk menggali kedalaman pengenalan, menggali kedalaman pengertian, serta meningkatkan level iman kita, iman percaya kita kepada Tuhan. Ya itu jadi yang kita mesti kita alami itu teman-teman. Dan semakin dalam semakin bagus, semakin tinggi iman kita semakin bagus, semakin dalam pengenalan pengertian akan firman kita bagus gitu, semakin tinggi iman kita semakin bagus gitu. Perkembangan kedewasaan rohani kita meninggalkan masa kanak-kanak rohani, kita menjadi lebih tua rohani dengan pengharapan keselamatan akhirat yang jadi prioritas utama dibanding kesuksesan duniawi. Jadi waktu kita mengalami kedewasaan rohani dalam proses ya teman-teman, mengalami proses kedewasaan rohani, satu saat kita akan membalik prioritasnya teman-teman, bahwa yang utama itu bukan lagi kesuksesan duniawi, yang utama itu justru bagaimana keselamatan akhirat. Bahkan kita punya keyakinan gitu, kita punya iman bahwa apabila kita hidup dengan mentargetkan diri mencapai keselamatan akhirat, berarti kan pasti harus melakukan perintah peraturan Tuhan teman-teman. Ya harus melakukan apa yang Tuhan perintah dan peraturkan, harus melakukan loh. Nah untuk harus melakukan ini berarti kan pasti harus mendalami pengenalan dan pengertian akan firman dulu, sehingga bisa tahu apa perintah peraturan Tuhan, apa janji Tuhan, apa rancangan dan kehendak Tuhan itu. Nah waktu kita sudah masuk ke dalam pola pikir itu, ya kita yakin, kita beriman gitu bahwa ya pasti kesulitan duniawi akan datang teman-teman. Nggak mungkin ya kalau memang Tuhan sudah tidak punya ada rasa khawatir apa-apa kepada kita, ya karena kita benar-benar sudah benar-benar berada di dalam jalur firman Tuhan, ya hidup bersama roh Tuhan gitu. Kan kemungkinan untuk sampai terlepas gitu, terlepas dari
perintah peraturan Tuhan kan kecil sekali teman-teman. Nah waktu kemungkinan itunya sudah tidak ada, terus apa gunanya Tuhan menahan sukses duniawi buat kita gitu? Apa gunanya Tuhan memberikan kelimpahan kepada kita, menahan kelimpahan untuk kita gitu? Kenapa? Tuhan pasti akan gujuri berkat rohani, berkat jasmani atau rohani gitu. Ada duniawi, berkat rohani, berkat duniawi dan rohani jasmani ya. Berarti berkat rohani itu berkat duniawi atau jasmani. Pasti Tuhan nggak mungkin tahan teman-teman. Pasti gujurkan gitu. Kenapa? Karena Tuhan tahu gitu. Apabila kita sudah mengerti kebenaran, ya yang dicari kita itu udah bukan cerita sukses duniawi lagi. Ya sukses duniawi itu akan dijadikan alat oleh kita, orang yang mengerti akan kebenaran firman Tuhan, menjadi alat bagaimana supaya kemajuan Tuhan makin kemana-mana teman-teman. Keagungan Tuhan itu makin diberitakan kemana-mana. Nah semakin banyak kita memberitakan kemasyhuran, keagungan, kebesaran Tuhan, otomatis akan semakin banyak orang yang tertarik untuk bisa mengenal, mengerti akan Tuhan, mengenal, mengerti akan firman Tuhan, dan makin banyak orang akan berani melakukan firman Tuhan. Nah, waktu itu terjadi, otomatis kan lebih banyak orang-orang yang diselamatkan. Itu tujuan Tuhan seperti itu. Jadi, pertama Tuhan ingin selamatkan kita, yang kedua Tuhan pengen selamatkan sesama kita gitu. Melalui kita yang menjadi alatnya. Nah ini yang teman-teman harus pelajari dan mengerti, renungi gitu, bahwa ya kedewasaan rohani ini yang membuat kita membalikkan prioritasnya gitu. Prioritas yang tadinya kita kita mengharapkan Tuhan itu karena untuk priority pertamanya kesuksesan duniawi. Nanti satu saat setelah dewasa rohani kita akan berbalik bahwa priority kita mengharapkan Tuhan itu adalah keselamatan akhirat, untuk mendapatkan keselamatan akhirat gitu. Ini satu saat akan alami itu teman-teman. Kedewasaan rohani inilah yang mengikatkan kita untuk menjalani hidup dengan melakukan apa yang firman Tuhan perintah dan melakukan. Nah, kedewasaan rohani ini teman-teman justru yang membuat kita itu tidak bisa seenak kita, tidak bisa sekarep sendiri gitu, seenaknya, sekehendak sendiri, udah nggak bisa teman-teman. Jadi kita hidup ya sekehendak perintah dan peraturan Tuhan gitu. Jadi kita ya mungkin bagi orang dunia dianggap bodoh kali ya, bodoh sekali. Kenapa kok mau begini, kok mau begitu gitu? Kenapa kok maunya mencari kelimpahan tapi buat sesama kita gitu? Karena mereka ya orang-orang dunia tidak mengenal gitu, tidak mengerti apa maksudnya kelimpahan itu gitu. Orang dunia cuma tahu bagaimana mengumpulkan kelimpahan itu untuk disimpan ya, untuk kita, untuk keamanan hidup kita, untuk turunannya gitu, untuk anak-anak dan cucu kita. Paling mikirnya gitu. Padahal kalau kita mengerti akan firman Tuhan, kan keselamatan itu kan bukan dasarnya dari hal-hal yang sifatnya duniawi gitu. Keselamatan akhirat itu kan adanya bukan hanya di tubuh jiwa saja, tapi kuncinya ada di roh gitu. Bagaimana roh ini terselamatkan, otomatis roh ini akan menarik jiwa dan tubuhnya masuk ke dalam alam keselamatan itu gitu. Nah ini yang susah sekali teman-teman. Kadang-kadang kalau kita belum dewasa rohani untuk bisa bagaimana taat kepada perintah peraturan Tuhan dalam firman itu kayaknya mustahil gitu. Justru kita butuh dewasa rohani untuk bisa kita taat perintah dan taat peraturan firman Tuhan yang katakan apa, dan kita akan masuk ke situ. Firman Tuhan membuat kita jadi orang yang benar-benar merdeka dari aturan dunia, tetapi sekaligus menjadi tahanan firman dan iman kita dalam menghadapi ujian dan pencobaan serta jalani kehidupan sesuai firman Tuhan. Nah, ini maksud saya teman-teman. Apabila kita sudah mengerti akan firman Tuhan, apabila kita sudah berani melakukan firman Tuhan, itu dampaknya teman-teman, kita itu nggak pernah takut apa-apa loh. Kita itu benar-benar seperti orang merdeka. Kita tidak takut akan apa yang terjadi pada tubuh kita. Kita tidak pernah takut apa yang dipikirkan, dirasakan atau dikehendaki oleh jiwa kita. Ya, kita tidak pernah takut akan hidup di dunia ini gitu. Karena pengenalan pengertian firman Tuhan ini yang membuat kita itu jadi benar-benar tidak bergantung sama dunia ini teman-teman. Yang kita jadikan parameter sekarang itu bagaimana caranya hidup di alam akhirat nanti itu.
gitu. Sasarannya itu gitu. Karena semua yang firman katakan ditinggal semua teman-teman. Jadi kalau kita bicara banyak kan teman-teman, ada banyak konglomerat atau orang kaya gitu yang mungkin duitnya banyak sekali, ya berobat mau dimanapun juga tetap nggak ketemu obatnya teman-teman, nggak bisa gitu, tetap aja meninggal gitu. Jadi memang keselamatan itu keselamatan yang sekarang di dunia itu yang Tuhan katakan yaitu sifatnya temporary gitu, sifatnya fana. Jadi buat apa kita uber itu gitu? Kalau kita mau uber ya cari keselamatan yang benar-benar kekal gitu. Keselamatan kekal yang cuma ada di akhirat. Nah, keselamatan kekal itu bisa terjadi apabila kita rintis dari perbuatan kita saat di dunia fana ini teman-teman. Kalau kita tidak rintis, kita tidak mulai, kita tidak lakukan mulai dari hidup di dunia fana ini, kayaknya kemungkinannya kecil gitu untuk bisa selamat masuk ke dalam akhirat yang nanti gitu. Paling pol yang didapatkan sudah duniawi. Ya sudah duniawi tidak menjamin keselamatan akhirat gitu. Nah ini yang ini. Tapi kalau cerita keselamatan akhirat malah kebalik teman-teman. Keselamatan akhirat menjamin kesuksesan duniawi di sini gitu. Meskipun parameternya bukan cuman materi, bukan uang gitu. Jadi banyak parameter-parameter Tuhan yang berikan kepada kita hidup di dunia ini sebagai sukses gitu. Bukan cuman soal uang saja gitu. Nah ini yang pengertian ini akan berubah seperti itu gitu. Nah ini firman Tuhan membuat kita jadi orang yang benar-benar merdeka. Maksudnya gitu teman. Jadi bagaimana caranya firman Tuhan itu buat orang merdeka. Tapi yang aneh kita mau menjadi tahanan firman. Maksudnya kita tuh benar-benar mau taat melakukan firman. Kita benar-benar beriman untuk melakukan firman Tuhan gitu. Itu kan bagi orang dunia aneh gitu. Ya udah sebebas-bebas yang nggak ada takutnya. Tapi takut banget dong kalau tidak melakukan firman Tuhan. Itu buat orang dunia bingung gitu. Ya, untuk segala hal nggak ada yang ditakuti gitu. Bahkan sampai ribut sama pasangannya pun berani gitu. Kalau demi Tuhan loh. Ya, urusan pekerjaan berani ditinggalkan kalau memang demi Tuhan. Atau ngerjakan hal baru berani dilakukan kalau memang untuk Tuhan. Ya, tidak beda pendapat dengan orang lain berani ya karena memang itu yang diperintahkan Tuhan. Bahkan sampai pasangan sendiri pun masih cocok gitu ya karena urusan Tuhan. Contohnya Nabi Ayub kan, Nabi Ayub sampai ribut besar sama istrinya gitu. Ya sampai istrinya ngutukin Nabi Ayub ya, ngapain lu bego banget ngikutin aturan yang Tuhan mau, ngikutin Tuhan ini, ribut gitu loh. Tapi Nabi Ayub tetap aja pegang Tuhan gitu. Nah, kalau kita udah sampai seperti itu kan berarti kan bagi orang dunia ini orang gila gitu, orang merdeka gitu. Gila dalam tanda kutip ya. Ini orang berani banget, berani dalam tanda kutip gitu. Jadi memang yang positif-positif itu secara rohani dianggapnya orang gila banget, negatif oleh dunia gitu. Hal yang positif bagi rohani kadang-kadang oleh orang dunia dianggapnya negatif. Tapi begitu urusan firman Tuhan, begitu bicara Tuhan mau begini, Tuhan mau begitu, itu orang benar-benar mati kutu. Si merdeka ini nih benar-benar jadi kelihatan bego banget, jadi nurut banget, taat banget gitu. Nah itu yang namanya dewasa rohani seperti itu teman-teman. Jadi punya kehendak, keberanian untuk bebas gitu, merdeka, tidak ada yang ditakuti di dunia ini, tapi sangat takut gitu akan firman Tuhan, sangat takut akan Tuhan. Nah ini ajaibnya ini teman-teman. Ini yang dialami orang-orang yang memang sudah mengerti firman Tuhan secara dalam ya akan seperti ini. Orang yang benar-benar sudah melakukan firman Tuhan berarti orang yang beriman tinggi dan akan seperti ini, tidak takut sama dunia, tapi takut sekali dengan urusan yang alam akhirat gitu. Peraturan alam akhirat itu sangat ditakuti gitu. Kita menjadi tahanan yang penuh pengharapan oleh karena ketaatan dan takut akan Tuhan dan firman-Nya gitu. Nah ini coba teman-teman camkan nih. Apabila kita mengerti dan berani melakukan firman Tuhan, kita satu saat akan menjadi tahanan yang penuh pengharapan. Tahanan tapi penuh pengharapan gitu. Tahanan yang penuh pengharapan oleh karena ketaatan dan takut loh akan Tuhan dan firman-Nya gitu. Jadi ya yang aneh bagi orang dunia ini teman-teman. Ya kita disebutnya merdeka, tapi kita menahankan diri gitu menjadi tahanan, menempatkan diri sebagai tahanan yang penuh pengharapan oleh karena ketaatan dan takut akan Tuhan dan firman-Nya itu. Nah orang dunia nggak mau nih diikat seperti ini gitu. Dianggapnya bodoh sekali.
Karena Tuhan akan menyelamatkan kita pada hari yang Tuhan tentukan. Dan kita akan menjadi seperti permata mahkota yang berkilapan di akhirat, yang kekal dalam surga bersama Tuhan. Dan target orang yang sudah mengerti dan melakukan firman Tuhan adalah bukan targetnya dunia ini, teman. Kalau orang-orang sekarang kan tujuannya nanti saya mau dikubur di pekuburan yang leks. Mungkin kalau di Indonesia mungkin San Diego Hill ya, mungkin yang terbaik, termahal mungkin saat ini, terkenal gitu ya, mungkin ya itu San Diego Hill di Kerawang Barat kalau nggak salah gitu. Ayah saya juga di situ. Targetnya orang dunia itu meninggalnya di situ gitu. Tapi buat Tuhan bukan itu gitu. Ya, kalau itu kan ditinggalkan gitu. Yang namanya tubuhnya, jiwanya, roh lamanya kan udah mati di situ gitu, di pekuburan itu gitu. Yang Tuhan mau itu bagaimana roh ini menarik jiwa dan tubuh yang baru ke dalam alam akhirat yang tidak pernah bisa berakhir, teman-teman. Tidak pernah ada pekuburannya gitu. Ya akan selalu hidup di sana gitu. Nah, yang Tuhan ingin seperti itu, teman-teman. Jadi kembali lagi, untuk bisa seperti itu, ya kita bagaimana yang tadi judul katakan kan, pengharapan hidup kepada Tuhan dengan kekuatan iman hadapi pencobaan loh. Jadi pengharapan kita kepada Tuhan itu adalah ya iman gitu, ya iman makanan gitu, makanan iman, kekuatan iman untuk hadapi pencobaan. Kalau tanpa ada pengharapan kita kepada Tuhan, nggak bisa, teman-teman. Kita tidak akan punya iman yang sebagai makanan atau sebagai kekuatan untuk menghadapi pencobaan. Kita pasti nggak kuat gitu. Jadi kuncinya sekali lagi, satu saat kita akan menjadi tahanan yang penuh pengharapan oleh karena ketaatan dan takut akan Tuhan dan firman-Nya. Satu saat gitu. Nah, kita harapkan ya saat itu ya harus cepatnya bisa tiba di antara kita semua gitu. Oke? See you. Bye-bye.